Oke, baiklah. Metode biaya persediaan dalam sistem periodik. Ya. Nah, ini kemarin sudah ya, kalau tidak salah kita mulai di halaman membandingkan metode persediaan. Ya. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana metode FIFO dan average ya. Masing-masing dari kedua metode tersebut menghasilkan beban pokok penjualan, laba, dan persediaan akhir yang berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat ada ilustrasi juga, ilustrasi yang baru. Misalnya di sini ada penjualan sebesar 39 juta ya, dan dihasilkan dari 1.300 dikali 30.000. Nah, perbedaannya diilustrasikan seperti berikut. Nah, dalam laporan laba rugi di sini parsial ya. Jadi di sini bahwa penjualan berdasarkan metode FIFO akan sama dengan average untuk penjualannya 39 juta. Kemudian beban pokok penjualan berdasarkan FIFO itu 26.720.000. Sedangkan berdasarkan average 26.900.000. Nah, diketahui laba brutonya 39 dikurangi 26.720 ya, untuk laba bruto dengan metode FIFO yaitu 12.280 dan average adalah 12.100. Maka diperoleh persediaan akhir adalah 18.460. Nah, kemudian perbedaan ini menunjukkan akibat adanya kenaikan biaya ya. Jadi adanya kenaikan biaya. Tapi jika biaya tetap sama, kedua metode akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, dapat kita lihat di sini kesimpulannya dalam tabel ini, begitu ya. Di sini ada penjualan, laba bruto, laba neto, dan persediaan akhir barang. Nah, jumlah tertinggi ya akan diperoleh ketika perusahaan menggunakan metode average. Ya, jika terjadi peningkatan biaya. Ya, ini asumsinya terjadi peningkatan biaya. Kemudian penjualan akan tinggi ya. Kemudian dalam laba bruto, laba neto, dan persediaan akhir, ya jumlah tertingginya ketika perusahaan menggunakan metode FIFO, ya. Nah, sebaliknya untuk untuk jumlah terendahnya dalam penjualan ketika perusahaan menggunakan metode FIFO, ya. Kemudian untuk laba dan persediaan akhir jika perusahaan menggunakan metode average. Nah, kemudian jika terjadi penurunan biaya, ya jumlah tertinggi akan diperoleh ketika perusahaan menggunakan metode average dan jumlah terendah akan diperoleh jika perusahaan menggunakan metode FIFO. Ya. Nah, pada saat ada peningkatan biaya, FIFO menghasilkan laba bruto dan laba neto yang lebih tinggi. Ya, tapi dalam periode di mana biaya naik secara cepat, persediaan yang terjual harus diganti dengan biaya yang semakin tinggi. Dalam keadaan ini, laba bruto dan laba neto yang lebih besar disebut sebagai laba persediaan atau laba ilusi. Nah, melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan. Persediaan dapat dinilai berdasarkan pertimbangan ya selain biaya pada dua kasus berikut. Yang pertama, biaya penggantian barang dalam persediaan berada di bawah biaya yang dicatat. Ya, kemudian yang kedua, persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal jika terjadi ada cacat ya atau perubahan mode atau rusak atau usang ya, di sini usang atau sebab lainnya. Nah, maka bagaimana kita menilai persediaan? Bagaimana perusahaan menilai persediaan? Di sini ada metode yang disebut sebagai lower cost of or market ya, atau dikenal dengan LCM. Nah, jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan, ya. Nah, jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan, metode LCM digunakan untuk menilai persediaan. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya, nilai realisasi neto, ya, sama dengan perkiraan harga jual dikurangi biaya langsung atas pelepasan. Nah, kemudian biaya langsung atas pelepasan mencakup beban penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan. Bisa kita lihat ilustrasinya di sini. Biaya awal 1 juta, perkiraan harga jual 800.000, perkiraan beban penjualan 150.000.
Nah, dalam penerapan LCM-nya nilai pasar dari persediaan kan 650.000 dihitung dari 800 dikurangi 150.000 ya, jadi 650.000. Kemudian persediaan akan dinilai 650.000 yang mana lebih rendah dari biaya perolehan. Tadi biaya perolehannya adalah 1 juta. Ya. Nah, kemudian metode LCM di sini. Nah, dalam penerapannya nilai pasar dari persediaan adalah 650 tadi ya. Di sini 800 kurangi 150. Nah, metode LCM dapat diterapkan dengan salah satu dari 3 cara biaya, harga pasar, dan penurunan. Ya, di sini ada setiap barang dalam persediaan, kelas atau kategori utama, dan persediaan secara keseluruhan. Nah, di sini kita lihat ada contoh kembali. Diasumsikan data berikut merupakan data dari 400 unit identik, artinya sama, gitu ya. Kemudian biaya unit yang dibeli adalah 10.250. Ini harga belinya, tapi nilai pasarnya lebih kecil, 9.500. Oleh karena nilai pasar 9.500, maka 9.500 ini digunakan dalam metode LCM tadi. Ya, di sini misalnya ada 5 produk, jumlah persediaannya, kemudian harga biaya per unitnya, ya, kemudian di sini nilai realisasi neto. Nah, kita bisa lihat di sini harga biaya per unit ada yang di atas nilai pasarnya, nilai realisasi netonya. Ya, seperti yang Eko di sini, kemudian Sierra ya, itu lebih kecil. Nah, di sini kita cari berapa biayanya, berapa harga pasar, dan berapa penurunan dari cost atau net realisasi value ya, nilai realisasi neto. Nah, biaya di sini kita peroleh dari mana? Ya, ini ada rumusnya, biaya sama dengan jumlah persediaan dikali harga biaya per unit. Ya, jumlah persediaannya ini berarti ya dikali dengan harga biaya per unit yang ini. Maka dihasilkan biaya 4.100.000 dan seterusnya. Ya, kemudian di total. Nah, kemudian harga pasar diperoleh dari mana? Dari jumlah persediaan dikali nilai realisasi neto. Ya, maka diperoleh harga pasar senilai 15.472. Nah, untuk penurunan dari cost atau NRV di sini, kita pilih angka yang paling kecil di antara ini, kolom biaya dengan harga pasar. Yang kecil yang mana, gitu ya. Nah, kita lihat yang produk Eko di sini, biayanya 4.100.000, sedangkan harga pasar 3.800.000. Maka yang kecil adalah harga pasar, kita masukkan ke sini harga pasar. Nah, kemudian yang kedua, ini yang Foxtrot, biayanya 2.700.000, harga pasarnya 2.800.000, sehingga yang masuk ke sini yang 2.700.000 harga biaya ya, dari kolom biaya. Kemudian yang ketiga, yang paling kecilnya adalah harga pasar 4.650.000. Kemudian yang Tenggo, yang paling kecilnya adalah dari biaya 3.920.000. Nah, di sini bisa kita lihat totalnya menjadi 15.070.000 ya. Nah, ini penjelasannya nanti bisa dibaca yang barusan saya jelaskan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Pada basis data berikut, tentukan nilai persediaan pada biaya atau nilai pasar yang lebih rendah. Terapkan metode tersebut pada tiap persediaan. Ya, di sini bisa kita lihat ada 2 produk ya, C dan B, jumlah persediaannya 10 dan 7. Harga biaya tiap unit 39.000 dan 110.000, harga pasarnya 40.000 dan 98.000. Yang produk C harga pasarnya lebih tinggi, sedangkan yang produk B harga pasarnya lebih rendah. Maka kita masukkan ke tabel ini untuk menilai total dari nilai persediaan ya. Nah, ini kan soalnya langsung dimasukkan saja ke sini. Kemudian untuk biaya tadi jumlah persediaan dikali harga biaya per unit ya, biaya per unit. Kemudian untuk harga pasar jumlah persediaan dikali nilai realisasi neto. Kemudian ke sini pilih nilai yang paling kecil ya. Maka di sini nilai persediaannya adalah 1.076.000. Nah, berikutnya adalah pengaruh kesalahan persediaan pada laporan keuangan ya.
Setiap kesalahan yang terjadi akan memengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Alasannya, pertama, persediaan fisik yang ada di tangan salah hitung. Nah, biasanya ketika perusahaan menerapkan sistem persediaan periodik, itu kan dihitung di akhir periode, ya. Nah, sedangkan perhitungan itu bisa jadi salah, ya, karena dihitung oleh manusia, begitu ya, terjadi kelalaian. Kemudian yang kedua, biaya alokasi secara tidak benar ke dalam persediaan. Misalnya menerapkan metodenya tidak benar. Sudah FIFO, average misalnya diganti atau sebaliknya, begitu ya, atau salah menghitung. Kemudian yang ketiga, persediaan yang ada di pengiriman dimasukkan secara tidak benar atau dikeluarkan dari persediaan. Kemudian yang keempat, persediaan konsinyasi dimasukkan secara tidak benar atau dikeluarkan dari persediaan. Nah, yang nomor 3 ini terkait dengan dua metode FOB ya, yang pernah dijelaskan di pertemuan awal. FOB itu ada dua ya, yaitu FOB shipping point dan FOB destination ya, atau FOB titik pengiriman dan FOB tujuan ya. Nah, itu bagaimana persediaan itu atau persediaan itu diakui sebagai persediaan siapa pada tanggal ketika persediaan masih di jalan gitu ya. Apakah persediaan itu sebagai persediaan penjual ya, dicatat oleh penjual, atau dicatat oleh si pembeli. Nah, sedangkan si persediaan itu masih ada di perjalanan, begitu ya. Nah, kemudian yang keempat, persediaan konsinyasi. Nah, kalau persediaan konsinyasi itu kan barang konsinyasi itu adalah barang yang dititipkan ya untuk dijual oleh pihak misalnya pengecer. Ya, jadi kita sebagai produsen menitipkan kepada pengecer untuk dijualkan. Ya, itu sifatnya konsinyasi. Nah, maka persediaan itu seharusnya diakui oleh si penjual atau produsen yang disebut sebagai konsinyor, ya, konsinyor. Nah, kemudian si pihak yang menjualkan yang disebut sebagai konsinyi itu tidak boleh mengakui barang tersebut sebagai persediaan dia, gitu ya. Nah, berikutnya di sini kesalahan persediaan sering timbul dari persediaan yang ada di pengiriman pada akhir tahun. Nah, contohnya tadi yang FOB tadi ya, FOB titik pengiriman. Di sini tanggal 27 jumlahnya 10 juta, FOB titik pengiriman ya, tanggal dikirim 30 Desember. 30 Desember, tanggal terkirimnya 3 Januari. Nah, antara 30 Desember dan 3 Januari si barangnya masih di perjalanan. Nah, itu harusnya menjadi persediaan siapa, dalam tanda kutip harus dicatat sebagai persediaan di penjual atau di pembeli begitu ya. Nah, oke, kemudian kesalahan tadi yang kedua adalah konsinyasi ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa si barang konsinyasi itu harus dicatat di perusahaan yang produsen ya, karena selama belum terjual si produsen atau konsinyor itu adalah sebagai pemilik si persediaan. Oke, berikutnya adalah pengaruh di laporan laba rugi. Baiklah, kita lanjutkan di sini tentang pengaruh di laporan laba rugi ya. Jadi kesalahan pada persediaan akan salah saji juga dalam laporan laba ruginya, yaitu di akun beban pokok penjualan dan laba, baik laba bruto maupun laba neto. Nah, pengaruh kesalahan pada laporan laba rugi dapat dirangkum dalam tabel berikut. Nah, di sini kita lihat di sini kesalahan pada persediaan akan menyebabkan pengaruhnya pada beban pokok penjualan, laba bruto dan laba neto. Nah, jika persediaan awal kurang catat, ya, nah maka akan mengakibatkan beban pokok penjualan kurang catat dan laba lebih catat. Jika persediaan awal lebih catat akan menyebabkan beban pokok penjualan lebih catat untuk laba kurang catat. Jika persediaan akhir kurang catat akan menyebabkan beban pokok penjualan lebih catat, laba bruto dan laba neto kurang catat. Kemudian jika persediaan akhir lebih catat akan menyebabkan beban pokok penjualan kurang catat dan laba lebih catat. Nah, kita lihat di sini ya, Sinar Express laporan laba ruginya.
Nah, di sini ada laporan laba rugi tahun 2015 dan tahun 2016. Kemudian di sini ada pencatatan yang benar dengan yang tidak benar tadi. Kemudian di sini juga yang benar dan tidak benar. Di sini bisa kita lihat persediaan tahun 2015 itu 55.000 ya, ini sama ya. Berarti ini sudah betul ya. Di sini kesalahan terjadi di persediaan ya. Di sini. Nah, maka akan mempengaruhi ke sini beban pokok dan laba bruto, laba neto. Nah, kemudian untuk persediaan di sini di 2016 ya, persediaannya 50.000 ya. Karena berasal dari salah catat tadi ya, kurang di sini. Jadi ke sini masuknya juga nah, di sini mengakibatkan pelaporan lebih rendah 10.000 ya, pelaporan lebih rendah 10.000. Di sini 235 sedangkan di sini 225. Kemudian pelaporan lebih tinggi di laba neto ya di tahun 2016 menjadi lebih tinggi ya, ke sini jadi di sini 300 ya menjadi 290. Pengaruh akhirnya adalah 0 untuk 2 tahun tersebut. Kesalahan pada persediaan berbalik sehingga laporan laba rugi gabungan untuk 2 tahun sebesar 525.000 ya. Dari 225 ditambah dengan 300.000. Sudah benar. Nah, di sini kita ilustrasi. Nah, ilustrasi tersebut ya, yang laporan keuangan tadi pada 31 Desember, asumsikan bahwa Sinar Express salah catat persediaan fisik 50 juta, di mana seharusnya 60 juta. Tadi di laporan laba ruginya tertera ribuan ya. Akibatnya tanggal 31 Desember di sini dilaporkan kurang catat 10.000 ya. Maka mengakibatkan beban pokok penjualan lebih catat, sedangkan laba bruto dan laba neto kurang catat. Kemudian untuk 2015 ya, persediaan awal 2016 kurang catat 10.000, hasilnya beban pokok penjualan kurang catat 10.000 dan laba bruto laba neto lebih catat 10.000. Nah, berikutnya adalah pengaruh pada laporan posisi keuangan. Nah, kita lihat pengaruhnya di sini. Jika persediaan akhir kurang catat, maka akan menyebabkan persediaan, aset lancar, total aset, dan ekuitas pemilik di laporan posisi keuangan akan kurang catat. Dan jika terjadi persediaan akhirnya lebih catat, maka akan menyebabkan persediaan, aset lancar, total aset, dan ekuitas pemilik menjadi lebih catat. Ya. Nah, kita lihat di sini menggunakan ilustrasi laporan laba rugi Sinar Express tadi. Di sini pada laporan posisi keuangan semuanya menyebabkan kurang catat sebesar 10 juta. Nah, dalam laporan laba rugi, beban pokok penjualannya lebih catat, sedangkan laba bruto dan laba neto kurang catat. Gitu ya. Kemudian di tahun 2016, beban pokok penjualan menjadi kurang catat, dan laba bruto laba neto menjadi lebih catat 10 juta. Kita lihat contoh latihan. Di sini ada menghitung persediaan 250 juta, sedangkan seharusnya adalah 220. Maka bagaimana pengaruh salah sajinya? Nah, kita lihat di sini pada laporan posisi keuangan terjadi lebih catat sebesar 30 juta, ya selisih antara 250 dan 220 juta tadi. Kemudian pada laporan laba rugi terjadi kurang catat di beban pokok penjualan 30 juta dan lebih catat pada laba bruto dan laba neto. Selanjutnya adalah analisis dan interpretasi keuangan. Ya, pada kas ya, pada materi kas di pertemuan sebelumnya, di situ analisis dan interpretasi keuangan pada akun kas memperlihatkan ada sebuah ilustrasi yang menyatakan bahwa hasil dari rumus itu adalah 8,5 ya, mungkin kalian harus flashback lagi, diingat lagi. Artinya apa? Jadi besarnya kas ya yang ada di perusahaan saat itu hanya mampu membiayai operasional perusahaan untuk 8,5 bulan ke depan. Nah, artinya seperti itu. Ya, sehingga perusahaan harus menambah kas lagi dengan cara apa? Ya, dengan cara mencari laba lagi atau misalnya adanya investasi tambahan dari pemilik. Nah, di sini kita akan mencari, menganalisis dan menginterpretasikan keuangan persediaan. Ada dua rumus yang digunakan untuk menilai atau mengukur
manajemen persediaan di perusahaan tersebut apakah efektif dan efisien atau tidak. Ya. Jadi ada rumus pertama adalah perputaran persediaan, yang rumus kedua adalah jumlah hari penjualan. Ya, jumlah hari penjualan dalam persediaan. Kita lihat di sini rumusnya, ya. Beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Nah, kita cari dulu persediaan rata-ratanya juga, ya. Nah, di sini beban pokok penjualan ini 3,6, ya, sedangkan tahun 2015 3,3. Ya, saya singkat sebutnya ya biar cepat. Nah, untuk persediaan awal tahun 1,007, di 2015 955. Kemudian persediaan akhir tahunnya, ya, ini adalah persediaan 995, ya, persediaan akhir tahun 995. Kemudian akhir tahun 2015 ini menjadi persediaan awal di 2016, ya, 1007. Nah, kemudian kita cari persediaan rata-ratanya. Persediaan rata-rata itu adalah persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Ya, hasilnya 1001, di 2015 itu 981. Nah, kemudian perputaran persediaannya sendiri, beban pokok penjualan, ya, dibagi dengan persediaan rata-rata. Yang ini. Sehingga diperoleh di tahun 2016 adalah 3,7, sedangkan di tahun 2015 adalah 3,4. Nah, di sini kita dapat melihat adanya kenaikan, ya, 2015 3,4, 2016 3,7. Artinya apa? Ketika perputaran persediaan itu nilainya naik, ya, maka di situ dikatakan semakin efektif dan efisien, ya. Jadi untuk nilai perputaran persediaan secara teori harus naik, ya, dari tahun sebelumnya ke tahun yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua adalah jumlah hari penjualan dalam persediaan. Nah, di sini mengukur, mencari berapa lama, ya, berapa lama penjualan itu, berapa lama jumlah hari penjualan dalam persediaan. Rumusnya adalah persediaan rata-rata dibagi beban pokok penjualan rata-rata harian. Nah, beban pokok penjualan rata-rata harian ini rumusnya beban pokok penjualan dibagi 365 hari, ya. Nah, kita lihat di tabelnya di sini. Beban pokok penjualan tahun 2016, ya. Beban pokok penjualan 3,6 tadi sama dengan soal sebelumnya, ya. Dalam perputaran persediaan sama yang 2015 juga. Kemudian beban pokok penjualan hariannya, ya, ini dibagi 365 hari. 3,6 juta ini, ya, dibagi 365 hari menjadi 10.000. Kemudian kita cari persediaan rata-rata, yaitu persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Ya, tadi sudah kita peroleh di tabel sebelumnya. Dan terakhir jumlah hari penjualannya itu kita cari persediaan rata-rata, ya, dibagi dengan beban pokok harian rata-rata. Sehingga diperoleh di 2016 ini adalah 99 hari, di 2015 adalah 107. Nah, di sini kita lihat dari tahun sebelumnya ke tahun 2016 itu turun, terjadi penurunan jumlah hari. Nah, kalau dalam hari gitu, ya, dalam hari penjualan itu secara teori harus turun, ya, sehingga di sini dikatakan efektif dan efisien, ya. Jadi kebalikan, kalau perputaran persediaan berarti nilainya harus naik, yang dikatakan efektif dan efisien. Tapi kalau jumlah hari penjualan harus turun, ya, sehingga efektif dan efisien. Nah, ini contoh soalnya perputaran persediaan dan jumlah hari penjualan persediaan. Di sini diketahui beban pokok penjualan, persediaan awal tahun dan persediaan akhir tahun 2016 dan 2015. Pertanyaannya atau perintahnya, hitung perputaran persediaan untuk kedua tahun itu. Yang kedua, jumlah hari penjualan di 2 tahun itu. Yang ketiga, apakah mengindikasikan tren yang menguntungkan atau tidak. Nah, ini termasuk kepada interpretasi keuangannya, ya. Nah, kita lihat di sini jawabannya. Perputaran persediaan. Tadi kan persediaan rata-rata itu berarti persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Tahun 2016 diperoleh 270 juta. Ya, di 2015 diperoleh 205 juta. Nah, kemudian perputaran persediaannya sendiri, ya, beban pokok persediaan tadi, ya, di soalnya dibagi dengan persediaan rata-rata.
maka diperoleh angka 2016 3,25 dan 2015 3. Di sini terjadi kenaikan, ya. Kenaikan ini kan yang diharapkan. Nah, kemudian untuk jumlah hari di sini beban pokok penjualan harian rata-rata, di sini beban pokok penjualan dibagi 365 hari, ya. Kemudian persediaan rata-ratanya tadi persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Kemudian jumlah hari penjualan persediaan, di sini persediaan rata-rata dibagi beban pokok penjualan harian rata-rata. Maka kita peroleh di sini jumlah harinya tahun 2015 121 hari, di 2016 adalah 112 hari. Sehingga terjadi penurunan jumlah hari, ya. Maka interpretasinya kenaikan perputaran persediaan dan penurunan jumlah hari penjualan persediaan menunjukkan tren yang menguntungkan dalam pengelolaan persediaan. Karena kedua hal tersebut adalah hal yang diharapkan. Jadi, kalau perputaran persediaan harusnya naik, ya, kalau jumlah hari penjualan harusnya turun.